Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah amanah dan kita juga jabarkan macam-macam amanah dalam Islam. Terakhir, sekian pertemuan kita juga membahas amanah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan saya anggap sudah selesai membahas masalah itu. Malam ini kita akan bicara amanah berikutnya yang melekat dan membersamai kita, sekaligus ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan tentu ini adalah amanah yang besar bagi kita semua, yaitu al-aulad, anak. Baik itu anak kita yang laki-laki ataupun anak kita yang perempuan. Walaupun nanti dalam kitab ini secara khusus nanti akan dibahas amanah al-banat. Jadi ada bab al-aulad, ada bab al-banat. Biasanya kalau sudah bahas al-aulad, banat sudah masuk. Tapi begitu dahsyatnya, lebih tingginya lagi amanah yang bagi kita yang memiliki anak perempuan, sepertinya perlu pendalaman lebih jauh lagi. Tapi nanti kita akan bahas masalah ini. Jemaah sekalian, anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita diberi anak, berarti Allah percaya kepada kita. Allah lagi percaya kepada kita. Sebab dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Kalau kemudian kita tidak punya anak, tidak ada yang bisa kemudian melanjutkan estafeta pergerakan kita di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian, anak ini kalau lihat dalam ilmu biologi, saya masih ingat dulu ketika saya di SMA, saya biar jadi ustadz begini Pak, pernah di SMA negeri ya, jurusan saya juga IPA ya. Saya dulu di SMA 1 Sumeneb negeri ya. Saya masih ingat air yang ditumpahkan oleh ayah kita, oleh seorang suami, kemudian diterima oleh air ibu, antara sperma dan ovum ini dipertemukan, itu kan
ratusan ribu sel. Ya mas sekalian, ada yang mengatakan jutaan sel. Ya, kemudian setelah bercampur ini, berkutat di sini saling tarik menarik, maka dipilihlah satu, yang lainnya hilang jemaah sekalian, ikut terbuang dari rahim ibu kita itu. Maka tinggallah satu. Siapa itu? Itulah sampean. Sampean ini pak, sampean ini kan anaknya orang. Iya, saya pak anak dari ibu saya. Saya punya saudara ratusan ribu, banyak. Terbuang, tinggal saya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembar, ya tinggal 2 kembaran saya yang dipilih oleh Allah. Tapi rata-rata kita semuanya satu. Ya, ada Bahar ini, ada Pak Fuad segala macam. Ini antum, ini pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Antum harus sadar, antum dipilih oleh Allah untuk turun ke dunia. Sekaligus buat kita orang tua, anak yang dilahir dari istri kita itu pilihan Allah. Apapun bentuknya, apapun karakternya, apapun wataknya dan tabiatnya, mau sempurna atau tidak sempurna, ada cacat, ada pinter, setengah pinter, seperempat pinter, ada yang autis, ada yang semi autis. Ini semua adalah pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pilihan, tentu Pak Allah juga meletakkan kepada orang yang dipercaya. Halo? Karena ini pilihan, berarti Allah memilih Pak, dari sekian ratus ribu sel terbuang tinggal satu, dan percaya kepada kita sebagai orang tuanya. Bahwa Allah faham betul, bukan faham betul, memang Allah sangat faham jemaah sekalian. Allah sangat tahu betul bahwa kita ini sebagai orang tuanya akan sanggup memikulnya, memegang amanah ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi, tolong dari proses penciptaan ini supaya kita sadar Pak, bahwa Allah ketika memberikan karunia-Nya kepada kita anak, dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan oleh istri kita itu pilihannya Allah. Allah juga sangat memahami bahwa kita ini sanggup untuk membesarkannya, mengantarkannya sampai dewasa, membinanya, mentarbiyahnya. Oleh karenanya antum jangan menyia-nyiakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini Pak perlu kita garis bawahi. Sebab kalau ini tidak antum pahami, nanti anak jadi beban buat sampean. Yang muda-muda dengarkan saja ya, yang belum nikah dengarkan saja. Saya bicara yang sudah punya anak ini, karena pembahasannya masalah anak, dan antum bakal punya anak juga nanti insya Allah. Tapi nikahnya setelah lulus ya. Kalau belum lulus nggak diperbolehkan sama stitki itu. Sabar, nikmati saja kajian ini ya. Tapi bagi yang punya anak, kita ini tolong, saya Pak, saya tidak pingin, karena akhir-akhir ini banyak orang tua ngeluh terus sama anak gitu. Sebab pada hakikatnya Allah itu faham, Allah tahu betul antum sanggup. So kalau tidak sanggup, antum tidak akan dikasih anak. Kalau antum tidak sanggup, dan Allah tidak akan membebani satu beban yang di luar kesanggupan kita. Ayatnya sudah hafal semua kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak akan membebani ya kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berarti kalau Allah ngasih, kita mampu. Aib loh Pak, kita orang tua ngeluh tentang anak kita. Mohon maaf ya, saya bicara begini bukan berarti kemudian saya sukses mengawal anak. Kita sama-sama belajar. So, apa yang saya bahas ini Pak, nanti akan ada kejutan-kejutan di luar apa yang kita bahas ini Pak, masalah anak ini. Cuma saya berharap antum ketika menghadapi itu tersenyumlah. Ini ada apa ini? Pasti ada sesuatu di belakang semua itu.
terimalah apapun yang terjadi pada anak kita. Sementing sampai tanyakan, sudah maksimal tidak saya ngawal anak saya ini? Ya, rizki yang saya berikan kepada anak saya ini rizki yang halal atau syubhat dan haram? Itu saja Pak yang kita tanyakan terus menerus ya. Terus setiap hari saya ngantarkan tidak ke anak saya ke sekolah itu, atau saya titipkan saja di Al-Hikmah, di Mujahidin, di mana? Di Al-Irsad gitu, atau di Al-Falah. Terus sekarang ini Pak kan tipis Pak, anak nyekolahkan anak untuk lepas tanggung jawab dengan antum pingin tuh memang tuh apa ngajari anak sekolah gitu, ngajari anak punya ilmu gitu. Terutama yang sekolah-sekolah favorit ya. Kalau ada di sini yang eksekutif itu tipis Pak, tipis. Al-Hikmah terus tenang. Tawakalnya kepada Al-Hikmah. Gurunya juga punya anak Pak. Sak cerdas-cerdasnya guru Pak, tetap pikirannya kepada anak EDW. Apalagi yang dapat satu kelas itu 25 anak Pak. Mustahil satu-satu anak akan dipantau oleh guru itu. Tetap yang tanggung jawab siapa? Halo, siapa yang tanggung jawab? Ya kita orang tua Pak, yang dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Ayolah, saya juga ngaji begini Pak, malam ini saya juga bertawassul pada Allah, mudah-mudahan anak saya dan anak sampean semuanya jadi anak-anak yang saleh salihah semuanya insyaallah ya. Jadi anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita semua insyaallah. Ini yang kedua Pak yang saya tekankan. Jadi air yang kita tumpahkan ke rahim istri kita, kemudian muncullah anak, sadarilah bahwa anak itu adalah pilihannya siapa? Allah. Dan sampean harus sadar bahwa Allah ingin menitipkan amanah ini Pak, amanah anak ini pada sampean, dan siapa pasti sanggup. Kalau tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih anak sama kita. Nyambung ya, di garis bawahi, sehingga nanti Pak setiap ada masalah pada anak sampean tersenyum. Tidak mampu ya sudah, siapa tinggal pasrah saja pada Allah. Atau nanti doa-doanya semua diatur oleh Allah Pak. Memang nanti ada beberapa hal tidak bisa kita selesaikan dengan ilmu sampean, dengan harta sampean, dengan duit sampean, dengan wibawa sampean, tidak bisa Pak. Yang bisa hanya menyelesaikan Allah di saat sampean kuat hubungannya. Makanya nanti Pak redaksi doanya pun itu yang ngajari siapa? Allah. Teks doa untuk anak itu Allah Pak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Ini anak semua Pak. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu redaksi doanya Pak, Allah yang ngajari pada kita. Maka berarti Pak tidak ada doa yang lebih dahsyat daripada doa ini. Saya sampai katakan pada orang tua, zalim kita orang tua kalau 3 doa tadi tidak sampean baca tiap hari pada anak kita. Zalim kita Pak, zalim betul kalau sampai kita tidak berdoa dengan doa ini. Karena memang redaksi doa itu Allah yang nyuruh kita, karena Allah paham betul nanti gak ada masalah-masalah sampean tidak bisa menyelesaikan. Bahkan saya Pak sebagai ustadz ya, malam ini juga saya bahas masalah anak ya. Saya juga punya kajian di Al-Irsad, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Nanti ada masalah-masalah Pak yang tidak ada dalam kitab itu Pak. Kejadian yang menimpa pada anak kita, gimana cara menyelesaikannya? Ujung-ujungnya Rabbana apa? Hablana min azwajina. Ketika bilang wa dzurriyyatina Pak, satu persatu saya bayangkan anak saya itu Pak. Mobil khusus anak yang bermasalah. Ya. Ini anak. Subhanallah, ikhwatal iman, di saat yang bersamaan pula anak ini Pak karunia besar dari Allah yang insya Allah sampean setiap hari mendapatkan pahala dari Allah kalau sampean menikmati anak ini. Ya bagaimana tidak? Sampean bekerja Pak, keluar dari rumah jam 7, nyampe kantor jam 8, atau di perusahaan atau di pabrik, atau yang mandiri ke pasar, ke toko, pulang nanti jam 4 atau jam 5 sore, dapat rezeki. Rezekinya untuk siapa itu? Halo? Untuk siapa Pak? Ya untuk sampean jelas ya, tapi juga kita berikan pada siapa?
pada istri dan anak-anak kita, Pak. Subhanallah, fitrah kita ya. Uang yang kita punya, Pak. Terus ini tahun ajaran baru. Apalagi masuk sekolah-sekolah yang ngagetin, Pak ya. Uang pangkangnya 40 juta. Per bulannya 2 juta. Ya apa ini? Gajinya 1.600.000. Anggap sudah UMR, Pak, 4.200.000 Surabaya gitu. Terus punya anak 5, 4, 3, masing-masing anak 1,5 juta, kan entek, Pak. Tapi antum berusaha lagi, itu usaha antum, Pak, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika tidak menggerutu pada anak itu, Pak, ketika bayar SPP, makanya saya bilang kalau antum punya duit masuk sekolah, ojo nawar-nawar sama sekolah. Apalagi sekolah ini mengatasnamakan Islam, sekolah Islam. Ya, saya paham betul, Pak, karena kebetulan saya juga pengelola sekolah. Ini apalagi kena pandemi begini, Pak, ada beberapa sekolah sekarang ngutang, Pak, tidak mampu bayar gaji ustadznya. Sementara wali muridnya kita juga kena pandemi pula. Ada yang bayar, ada, tapi ikut-ikutan, Pak, yang mampu tidak mau bayar juga, alasannya pandemi, padahal mampu. Hati-hati loh, nanti ilmu anak sampean tidak barokah. Mental kita, Pak, harus berubah, Pak. Mental kita, mental ingin mensukseskan, membahagiakan ustadznya anak-anak, gurunya anak-anak. Darinya saya mendapatkan ilmu untuk anak-anak saya gitu. Jangan tawar-menawar, Pak. Kalau mampu silakan jadi sekolah. Kalau mampu betul cari sekolah yang bagus, Pak. Itu uang sampean di akhirat. Dan tidak perlu diskusi lagi, Pak. Bismillah, Allah berkatillah, bismillah. Tapi kalau tidak mampu, ya jangan maksa-maksa masukkan sekolah yang bagus-bagus, setengah bagus, Pak. Iya, kan macam-macam, Pak. STT kan macam-macam. Ada yang bagus betulan, ada yang setengah bagus. Maksudnya kualitasnya sama, Pak. Soal pendidikan cuma fasilitasnya barangkali. Yang di situ AC, di situ kipas. Iya. Nyambung maksud saya, jemaah sekalian. Tidak usah maksa diri, sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Tapi begitu ketemu pas, begitu ngasih, labbaik Allahumma labbaik, ini deposito saya untuk anak saya. Oh ya akhi, antum kalau menikmati bab seperti ini, antum sama anak nggak jadi beban, Pak. Anak ini karunia, anak ini memberikan peluang amal saleh buat sampean. Sampean nanti belikan susunya anak. Masya Allah, ini yang manten-manten baru ya. Kaget juga, Pak, awal-awal, aduh, beli popok, beli pampers katanya, beli susu, nanti harus begini lagi. Begitu masuk ke dokter, aduh. Terus saya mendekat kadang-kadang. Begitulah dulu umikmu juga seperti itu. Nggak bilang saya, Pak, kalau bilang saya nggak bagus ya, Pak ya. Umikmu juga seperti itu dulu. Iya ya, itu terasa, Pak, nanti, Pak. Dia akan menghormati orang tua yang di atas. Ayo, saya berharap antum ketika sekolahkan anak, cari yang terbaik, kalau mampu sesuai dengan kemampuan sampean. Setelah ketemu pas, udah, Pak, kasihan kalau sampean nawar, Pak, kasihan gurunya, nanti gurunya setengah hati, Pak. Lo betul, Pak, karena kita dihadapkan dengan kenyataan hidup seperti ini, jamaah sekalian gitu. Oke, terus sampean ngasih makan, Allahu Akbar. Bayangkan ya, akhi, ini di mana-mana sering saya memberikan ilustrasi khususnya kepada ibu-ibu supaya nggak ngomel terus masalah anak, Pak. Eman itu antum dari mulai pagi, itu sama ibu yang ASI ya. Ini kan gizi mendasar ya, akhi, pada 2 tahun pertama itu. Ya mohon maaf, ibu-ibu, mudah-mudahan dengar ini omongan saya di belakang ini. Ini kadang-kadang berubah nanti ini, Pak, tampilannya itu, jamaah sekalian. Begitu sudah mulai netek, nanti punya anak kedua yang biasanya begini, Pak, turun ke bawah, jamaah sekalian. Tapi turunnya itu, Pak, turun itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main itu, Pak. Dan dia bisa menghidupkan anak. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau kita bisa menghidupkan satu jiwa, satu nyawa, antum menghidupkan nyawa manusia seluruh dunia ini, jemaah sekalian. Jadi kalau antum punya anak 4 macam saya,
punya anak 3, punya anak 5, 7 Pak. Sampean, waduh, makhluk di dunia ini semuanya Pak, sampean hidupkan 7 kali lipatnya kalau anak 7 ya Pak sekalian. Pahala semua Pak, pahala semua anak ini jemaah sekalian. Ini saya bicara nikmatnya dulu ya, karena temanya kan nikmat dan amanah ya. Bicara nikmat dulu jemaah sekalian. Terus antum besar sedikit mulai Pak disapi, mulai diajari makan ya, dikasih serlak, kasih ini, terus sampai bisa makan pakai piring sendiri. Itu 1 butir ya, satu pahala ya, satu hasanah. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 sendok berapa butir tuh akhi? Ada 100? 1 sendok ada berapa butir nasi Pak? Ada 100? 100 ya, kalikan 10, 1000 pahala Pak. Sarapan ada 10 sendok, kayaknya lebih ya. Anggap 10 Pak, ini sarapan saja. Makan siangnya, makan malamnya. Ini 1 hari. Kalau 1 bulan Pak, kalau 1 tahun, kalau anak kita sudah bertahun-tahun Pak, sampai yang ngasih itu berapa pahala itu yang sampai memberikan itu. Saya yakin ya ikhwan, antum kalau mengawal anak dengan benar, dengan visi hidup dan misi hidup seperti itu Pak, sudah jelas Pak kaplingan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya akhi. Selama antum tidak mengeluh gitu. Tapi kalau antum mengeluh Pak, anak sudah masuk usia balik, mama kurang apa? Ya kurang ikhlas, jelas Pak. Jelas sudah itu Pak. Abi kurang apa sama kamu? Ya kurang ikhlas juga. Tiap hari ngantar Abi ke sekolah. Ayahmu tiap hari membayar SPP. Habis tuh Pak, bayar SPP, ngantar ke kepalanya. Ente karena satu ucapan seperti itu. Hadal anak ya, ini anak Pak. Terus antum besarkan, ya Allah. Makanya saya bilang yang punya anak ini ya, kalau bisa, kalau masih udah umur 3 tahun, ya sudah bisa mulai. Tolong Pak, Fatihahnya dari orang tuanya, jangan sampai datang dari gurunya Eman Pak. So Fatihah ini akan dipakai apa? Sepanjang kehidupannya. Baca Al-Fatihah, kalau bisa itu abinya atau uminya Pak, atau pas tiap tidur lah. Kalau tiap malam selalu baca Al-Fatihah, insya Allah Pak, anak itu langsung apa? Masuk di kepalanya itu, dan itu akan dipakai sama orang tuanya sampai sama anak itu Pak, sampai dia mati. Sepanjang itu pula dia akan memberikan pahala kepada kita. Nanti anak kita Pak berikan pulang, dia punya anak lagi kan, jadi cucu kita, dia ngajari pula Fatihah dari dia sendiri, larinya kepada kita pula. Pahala di atas pahala ya. Anak itu luar biasa ya, anak luar biasa. Rugi ya kalau antum merasa punya anak kemudian terbebani. Kerugian besar. Seharusnya semua anak, alhamdulillah, Allah ngasih karunia kepada kita peluang-peluang beramal saleh. Antum duduk sama anak ya, terus ngajari anak, ngantarkan anak, terus sepanjang hari seperti itu, terus antum bisa ngantarkan anak sampai bisa berkeluarga, carikan jodoh yang baik pula buat anak kita, ya Allah. Selesai sudah ya. Pahala di atas pahala. Tapi ya akhi, di saat yang bersamaan, ini kan saya bicara nikmatnya Pak ya, bicara nikmatnya. Saya memahami Allah Subhanahu wa taala mengatakan anak itu dalam Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama, ada anak yang insya Allah qurratu ain, ya, yang menjadi apa? Penyejuk mata kita, enak dipandang, enak dilihat. Jadi sambil sumpuk-sumpuk Pak ngelihat anak, adem, ya kan? Terasa sekali ya, saya merasakan sekali. Ya, walaupun anak itu bermasalah Pak, tapi kita itu optimis. Yang ngasih masalah juga Allah, dan saya yakin saya juga akan sanggup menghadapi semua itu. Nanti berhasil atau tidak, itu bukan urusan kita Pak. Yang ngasih hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Antum harus optimis saja bahwa antum sanggup mengawal amanahnya Allah ini dan berdoa terus. Makanya yang qurratu ain ini pula Pak suruh berdoa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya mereka semua jadi penyejuk mata kita. Tahu penyejuk mata ya? Ya. Memang anak ini ya dari mulai lahir Pak ya, terutama sampai usia balita itu menyenangkan semua ya, hatta nakalnya pun menyenangkan Pak. Antum dipipisin Pak, gendong itu tiba-tiba anget Pak, Allah, sarungnya baru dicuci ya, terus antum mau lempar anak ini Pak, ada nggak yang seperti itu? Karena memang fitrah kita begitu aja Pak. Angetnya itu enak Pak. Aduh, najis Pak, tapi anget. Aduh, padahal sudah dalam kondisi wudhu Pak, sarungnya baru ngambil dari lemari Pak, dipipisi gitu. Antum letakkan lagi ya Allah ya. Antum kemudian hamparkan perlaknya, dirapikan, diambil karena lupa ndak pakai pampers gitu, dibersihkan, dilap, kasih air hangat, kasih minyak telurnya lagi, minyak kayu putih, baru sadar Pak dipasang pampersnya gitu. Begitu dipasang 5 menit pret, buang kotoran Pak. Ini pampesnya baru 5 menit ya antum tidak perlu ngitung berapa harganya pampes ini. Qurratu ain. Dan bersyukurlah kalau antum ada kesadaran seperti itu, nikmati Pak, nikmati. Dan itu punya nanti hati dengan anak nyambung ya kalau, dan itu performa wajah kita kan anak fitrah Pak, walaupun dia kecil dia ngelihat Pak, lu abi ngamuk rupanya ini, tahu dia itu Pak, cuma dia tidak bisa ngomong. Abi ngamuk ini, rupanya dibeolin sama aku gitu. Fulusnya habis rupanya abi ini. Cuma nggak ngomong begitu coba sekalian. Cuma sebaliknya dia tahu perasaan abinya ketika ngangkat itu karena senyum dan lain sebagainya karena cinta. Dan mudah-mudahan semua akan membahagiakan buat kita jamaah sekalian ya. Cuma nanti yang qurratu ain ini memang ini kan doa ya. Ya. Doa itu kan senjata terakhir kita ya. Tentu qurratu ain itu ada konsekuensi logisnya, ada tuntutannya. Tidak simsalabim anak yang qurratu ain akan jadi qurratu ain begitu saja, tidak ada. Ada beberapa hal yang harus antum kawal anak itu. Ayo belajar Pak ya, belajar bagaimana mendidik anak dengan benar. Ada bukunya semua itu Pak, ada kitabnya semua, ada kajiannya semua. Paling enggak ya silakan lihat kajian saya di channel Arisat itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang kedua, ini panjang kalau saya bahas masalah ini. Yang kedua nanti ada anak yang menjadi perhiasan buat kita. Anak menjadi apa? Perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak menjadi apa? Menjadi perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan ya, tahu perhiasan? Begini. Saya harus mendudukkan ini secara profesional. Perhiasan itu ya, kita bisa menikmati berapa lama? Halo? Kalau laki-laki perhiasannya apa nih Pak? Hah? Enggak, kita bicara ibu-ibu lah, karena untuk ibu lebih enak ya. Ibu kan sukanya Pak gelang ya, hiasan Pak ya. Ya. Antum kalau pulang dari sini Pak, kemudian besok pagi berangkat ke toko masjid beli itu berseri-seri itu Pak. Karena memang fitrah wanita itu apa? Senang pada perhiasan ya. Senang, makanya dia senang berhias. Makanya kalau laki-laki suka berhias itu ada sesuatu Pak. Iya, laki-laki itu tidak suka berhias, tidak suka berdandan, yang gagah-gagah gitu. Laki-laki itu Pak ngelihat perhiasan biasa-biasa saja, tapi kalau perempuan lihat perhiasan itu melekat di sininya Pak.
Saya sampai sekarang tiap umroh Pak selalu belikan buat ibunya anak-anak. Kadang apa? Kadang apa ini Pak? Cincin ya. Kadang ini, kadang kalung, kadang gelang. Itu berseri-seri. Itu yang ditunggu Pak. Tak umroh lagi tah gitu. Nanti gitu pertanyaannya Pak. Tapi berapa lama dia senang Pak? Halo, berapa lama? Dipakai Pak paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bosan taruh lemari. Iya. Kalau di ngaku kok dipakai eman gitu. Padahal udah bosan sebenarnya itu Pak. Anak juga begitu. Anak itu ya kalau kecil semua senang ya. Ya. Tapi nanti antum masuk anak sudah masuk usia apa? Mumayyiz, 2,5 tahun, 3 tahun sampai masuk TK itu beda lagi pendekatannya Pak. Mulai pipis tidak karuan. Mulai naik tidak pamit, yang bahaya-bahaya dipakai apa dilaksanakan gitu. Kita teriak gitu. Bagaimana dalam suasana kayak gitu tetap jadi perhiasan buat kita. Antum tidak bisa pakai manajemen ngelola anak ketika anak umur 0 tahun sampai 2 tahun, tidak bisa lagi. Antum harus tahu ilmunya bagaimana anak ini menjadi perhiasan buat kita. Dari umur 2,5 tahun sampai umur 4 tahun ini, atau sampai umur 5 tahun mau masuk TK gitu. Ini kalau antum menikmati Pak, jadi hiasan betulan bagi kita jamaah sekalian. Nanti masuk TK sampai SD selesai, beda lagi pendekatannya Pak. Ini mulai ganyang-ganyangnya anak Pak. Iya. Tapi kalau antum pandai mengelola, jadi perhiasan buat antum. Sama juga ketika ketika perhiasan Pak, ini supaya jadi perhiasan terus, ya dijual, cari yang model baru ya. Tapi anak tidak boleh dijual Pak. Anak tidak boleh dijual, maksudnya dirubah polanya jamaah sekalian, dirubah polanya. Karena pendekatan manajemen pendidik anak umur sekian tahun sampai sekian tahun beda Pak dengan di atasnya lagi. Bahkan nanti anak dari usia baligh sampai usia mau nikah beda lagi pendekatannya Pak. Ini lebih dahsyat lagi. Apalagi usia SMP Pak. Ini mau puber-pubernya Pak. Saya paling mengapresiasi guru Pak itu pertama guru SD yang kelas 1. Yang kelas 1 tuh Pak, karena itu mengenalkan anak dari tidak bisa baca bisa jadi baca. Itu guru istimewa, guru kelas 1 itu Pak. Guru kelas 1 memang guru pilihan ya Pak sekalian. Ini kalau tahu manajemen sekolah Pak, jangan menganggap guru kelas 1 guru paling ringan, itu paling berat Pak. Karena ngajari anak tidak tahu huruf bisa jadi sampai tahu huruf. Kemudian terakhir mau kelulusan kelas 6-nya itu. Makanya sekolah yang baik itu harus dirotasi Pak, diputar itu, biar semuanya punya pengalaman. Sekaligus biar tidak terjadi kejenuhan, karena SD itu kan ilmunya segitu-segitu saja. Itu kalau nggak diputar berbahaya jamaah sekalian. Ya saya nggak perlu bicara di sini, kan ini bukan dunia pendidikan Pak ya, dunia pengajian di sini. Itu SMP Pak yang beratnya ketika mau puber Pak. Itu makanya banyak kasus SMP Pak. Kelas 2 itu nggak kedua kali saya mendengarkan cerita Pak. Apalagi di zaman sekarang ini ya, ini kalau salah orang tuanya tidak perhatian, kemudian difasilitasi dengan apa? Dengan apa ini? Dengan apa? Handphone ini, smartphone ini, aduh, banyak kejadiannya Pak. Saya tidak perlu cerita di sini lah. Mengerikan. Ya, ada yang kemudian tidak boleh lah ini masjid Pak ya. Saya bicara kemana-mana Pak. Ya walaupun SMA ya tetap, kalau SMA cuma bisa diarahkan, sudah bisa diajak dialog Pak, perguruan tinggi, tapi tetap kita perlu bagaimana ngelola mereka semua Pak. Dan kita orang tua tidak boleh kemudian merasa anak sudah dewasa lepas tanggung jawab. Saya tidak bisa ya akhi. Kawal terus mereka jamaah sekalian. Kawal terus sampai sudah nikah pun kita masih dituntut untuk ngawal terus Pak. Karena pengalaman nikah mereka paling 2-3 tahun, yang 4 tahun, 5 tahun. Kalau saya kan sudah 31 tahun. Kan begitu ya Pak, kan udah banyak makan apa? Makan garamnya Pak. Manis pahitnya, kecut apa? Asinnya, udah tahu bagaimana kehidupan rumah tangga ini. Tetap yang mudah tetap kita kawal walaupun kita tidak boleh mengintervensi. Jadikan mereka jadi perhiasan Pak. Jadi kalau sampai menikmati, nikmat Pak, jadi pemandangan yang enak. Jadi hiasan dalam kehidupan kita. Oke. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali apa wal aulad disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang repot lagi
Nanti model anak yang ke berapa? Yang ketiga itu menjadi fitnah. Nah, ini udah mulai Pak ya. Fitnah, ujian. Yang pertama kadang-kadang ujian-ujian yang tidak ada kaitannya dengan orang lain Pak. Anak sakit terus sampai tidak punya duit. Hah? Ya opo ini? Mau ngeluh sama kakak tidak enak. Mau ngeluh sama mertua apalagi. Ya, mau nyampaikan pada orang tua juga pas-pasan juga gitu. Mau bilang sama teman sedikit gengsi. Ujian Pak, fitnah. Tidak enak. Tapi antum harus optimis di bab seperti ini. Allah ketika ngasih ujian sama kita, Allah faham betul kemampuan kita. Tidak akan melebihi apa? Kemampuan kita. Jalani saja Pak, jalani saja. Ini fitnah-fitnah kaitannya dengan masalah fisik ya, masalah finansial, masalah apa. Yang repot Pak, kalau fitnah-fitnah masalah moral. Ya. Tiba-tiba anak tidak sekolah Pak. Oh, tidak masuk sekolah. Padahal sudah rapi Pak. Seragamnya dipakai. Oh, salaman juga Pak sama orang tuanya. Dah mama gitu, assalamualaikum dah gitu. Tiba-tiba kepala sekolahnya telepon, anak ibu kok tidak masuk gitu. Loh, apa nggak jadi fitnah buat kita Pak? Ternyata cangkruan di TP Pak, ngafe. Masya Allah. Rupanya ada sunnah dari orang tuanya biasa cangkruan Pak. Ya, biasa ngafe. Hati-hati ya, gimana kita mensikapi masalah-masalah seperti ini. Sebelum kita menyalahkan kemana-mana, evaluasi pada diri kita Pak. Biasanya itulah kita. Itulah kita. Itulah kita, tidak kemana-mana Pak. Ada lagi fitnah yang lebih dahsyat lagi ya, kemudian terjebak dengan narkoba, terjebak dengan pergaulan bebas. Mudah-mudahan semua anak kita dan cucu kita semua di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak seperti itu ya, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fitnah, Pak. Fitnah. Kalau kecil kadang-kadang juga ada fitnah, Pak. Saya pernah pengalaman ya. Anak kita, Pak, main sama anak tetangga. Namanya anak ya. Terus berantem. Pas berantem kayak gitu, tuh kan kita datang kan ingin melerai Pak ya. Melerai tentu anak kan ingin minta bantuan kita ya. Terus dia mendekat ke kita, kita cegat. Terus begitu kita tarik begini Pak, kelihatan sama anak tetangga, orang tuanya Pak. Kenapa anak saya? Akhirnya kita sama antar orang tua apa? Berantemnya Pak. Subhanallah. Besoknya Pak, anaknya akur lagi. Orang tuanya 1 bulan nggak tegur siapa? Ada nggak itu? Ada nggak itu? Banyak, itu yang paling banyak ya. Antum jangan sampai masuk ke bab fitnah seperti itu. Ya. Berbanggalah antum kalau anak antum supaya nggak jadi fitnah, ditegur sama anak tetangga, orang tua anak tetangga, ya antum tidak perlu melawan, tidak perlu antum merespon. Saya punya pengalaman ya dulu. Udah nanti kemana-mana Pak ya. Itu anak saya di belakang tuh Pak. Itu pakai pampers main sama anak tetangga, terus masuk. Dulu kan pagar tajam-tajam Pak. Pagar itu kan besi-besi, di atasnya kan tajam Pak. Terus itu dia melompat Pak di pagar itu, terus nusuk sampai tembus kemana? Ke pampersnya Pak. Sampai teriak-teriak nggak bisa turun dia Pak. Terus dilihat sama tetangga Pak, anak kita Pak. Bisa dibayangkan ya. Apa nggak jadi fitnah ini Pak? Kita tidak jadi marah sama anak, tapi marah sama tetangga. Kok jadi tontonan anak saya gitu. Loh kalau kemudian pas jatuh begini Pak, kan nusuk perutnya ya Mas. Sekarang kan mati anak saya Pak. Ini contoh Pak. Contoh fitnah anak dalam urusan kehidupan kita seperti itu. Memang yang paling berat nanti fitnah itu fitnah moral ya. Fitnah moral itu yang paling berat. Tapi insya Allah ya akhi, kalau antum tiap malam ngaji seperti ini, cuma kalau bisa Pak, istri antum juga ajak ngaji pula ya.
biar ada perimbangan, ingin visi dan misi keluarganya sama. Satu. Yang kedua, rezeki antum ini ya. Halo, syughul. Apa syughul ini Pak? Pekerjaan antum ya. Osok nyerempet syubhat dan haram ya. Sebab itu punya pengaruh Pak. Biar sampean belajar tarbiyatul aulad, belajar ngaji untuk didik anak, tapi kemudian rezekinya yang haram masuk ke dalam mulut anak kita, susah Pak. Untuk diarahkan anak kita ini agak susah. Terus terakhir jangan lupa apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke. Nah, yang keempat, model anak yang keempat ini yang paling kita takuti Pak. Aduwwal lakum. Menjadi apa? Menjadi musuh, bukan fitnah lagi Pak, jadi musuh. Baik musuh di dunia ataupun musuh di mana? Di akhirat. Aduh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ini sebagian memang nanti Pak ada fenomena seperti itu. Menjadi musuh buat kamu itu. Jadi musuh. Masya Allah lah. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau kita gagal ya akhi, kita hanya ngurus diri kita saja, tidak peduli sama anak. Saya berkali-kali menyampaikan, sebenarnya ukuran sukses kita ini Pak, bukan sukses pribadi lagi. Bukan sukses karir, bukan sukses keilmuan, bukan sukses harta. Walaupun kita butuh semua itu. Siapa tidak butuh harta? Siapa tidak butuh karir? Siapa tidak butuh ilmu? Butuh Pak. Ya, tapi sukses yang sebenarnya itu manakala antum bisa mengantarkan anak antum menjadi anak yang qurratu ain, anak yang soleh-soleha. Gini aja lah. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Terutama kita-kita yang tua-tua yang sudah punya anak. Kalau kira-kira besok saya mati, kira-kira sampai didoakan tidak sama anak kita Pak? Ini pertanyaan besar. Kita kan tidak tahu ajal ya. Kalau besok saya mati, kira-kira anak saya Pak yang 4 itu doakan saya tidak ya kira? Itu pertanyaan asasi Pak. Pertanyaan asasi. Ya. Nah, orang tua yang cerdas selalu mengarahkan anaknya Pak. Saya tidak bosan-bosan bilang sama anak saya, didoakan Nabi, didoakan Umi mungkin. Tidak apa-apa Pak. Perkara dia lupa, dapat penting kita nyampaikan terus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran orang sukses itu kata para ulama salaf kita, sebenarnya ukuran yang nyata dilihat oleh mata kita dua ukurannya, ukuran realnya dua. Apa itu? Anak itu bisa salat 5 waktu tepat waktu tanpa disuruh sama orang tuanya. Halo, ukuran kita sukses diri anak Pak, ukuran kita sukses diri anak itu manakala sampean bisa ngantarkan anak sampean itu bisa salat 5 waktu tanpa disuruh ya, tepat waktu tanpa disuruh oleh kita Pak. Sampean mati tenang itu. Itu bahagia betul ya Pak sekalian. Apalagi antum kalau sholat yang ngajak salat tuh anak, itu lebih indah lagi Pak. Subuh sampean bangun senyum Pak, alhamdulillah anakku mengingatkan saya ke surga. Yang repot Pak, dibangunkan sama anaknya sampean masih tetap mendelik sampean Pak. Itu yang repot itu Pak. Berangkat duluan, orang nggak tahu orang tua capek kayak gini Pak, repot ini Pak. Ini nggak benar. Berbanggalah kalau sampean punya anak seperti itu. Ya. Yang kedua, ada tambahan kedua Pak, bisa baca Quran dengan tajwid yang benar, dia baca tiap hari juga tanpa disuruh sama orang tuanya gitu. Itu baru sukses didik anak. Halo. Yang repot kalau orang tuanya tidak pernah baca Quran dan tidak bisa baca Quran. Waduh. Terus apa yang bisa kita berikan sama anak kita Pak? Ayo ngaji. Sementara dia HP yang dilihat Pak gitu. Loh ya apa ini? Ngaji, kata Ustadz ngaji ini, anak harus ngaji ini. Maghrib sampai isya tidak boleh. Sampai megang HP Pak. Dia lihat YouTube. Loh nggak nyambung ini Pak. Nyambung.
Nah, kalau antum melihat kita ini sudah berhasil didik anak, 2 saja Pak Gurunya. Tapi itu ya akhi, apalagi salat Pak. Wa'mur ahlaka bis salati apa? Wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir 'alaiha, tapi wastabir 'alaiha. Ai butuh musabarah ya akhi. Tingkatkan kesabaranmu untuk mengawal semua itu. Perintahkan ahlaka, keluargamu, untuk mendirikan salat dan perkuat kesabaranmu itu. Mulut ini Pak terus menerus menghadapi anak ini Pak, masalah salat 5 waktu ini ya kan. Dan jangan main-main di bab yang satu ini gitu. Oke. Terus yang kedua apa? Quran tadi itu. Ini baru mukaddimah dari saya. Sudah ada Nisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya jadi perenungan buat kita semua. Saya nggak tahu ini kita berada di posisi yang mana anak kita. Apakah 2-1, 2? Mudah-mudahan 1 Pak ya. Ya turun-turun dikit 2 tidak apa-apa Pak. Jadi perhiasan tapi menyenangkan sampai kita bawa ke akhirat insya Allah ya. Tapi kalau bisa Pak yang qurratu ain ya. Tapi itu tidak sinsalabim. Bagaimana itu nanti kita lanjutkan, bagaimana mendidik anak yang benar ya, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya pada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran wahfazna wa akrimna bil Quran wahdina washfina bil Quran wasaddid lana bil Quran birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Allahumma barik lana wa barik auladana wa banatana. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghairal dhalin wala mudillin wahdihim subulas salam birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.